kasih teman-teman kehadirannya. Jadi insya Allah besok pagi saya akan terbang ke Labuan Bajo dengan agenda ke 2 kabupaten, Runting ya, Runting sama satunya Manggarai Timur yang paling banyak terdampak gempa di NTT. Agenda pribadi saya akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk sahabat-sahabat kita di NTT sebesar 500 juta rupiah. Posisi sudah saya transfer ke jaringan saya di sana untuk bisa dibelanjakan kepada teman-teman terdampak yang paling membutuhkan. Kebetulan saya juga koordinasi dengan Korwil Banser yang ada di sana, yang kebetulan jamaah saya, sekaligus Kakanwil Kemenak NTB. Kita besok akan hadir langsung ke sana untuk menyerahkan bantuan. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan amanah untuk menyalurkan banpres renovasi rumah-rumah ibadah. Nah, ini banpres ini berarti dari bantuan presiden. Jadi salah satu fungsi banpres itu adalah untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, kebetulan yang diamanahkan ke saya besok itu terkait dengan rumah-rumah ibadah yang terdampak, baik masjid, gereja, dan lain-lain. Nah, saya targetkan minimal besok kita bisa membantu sekitar 10 tempat ibadah, baik masjid, gereja, pura, dan yang lainnya, apapun yang bisa kita lakukan di sana. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi secara pribadi saya memberikan bantuan 500 juta, kemudian juga sekaligus menyalurkan bantuan Bapak Presiden kepada terkhusus untuk rumah ibadah yang terdampak. Ya bisa untuk renov lah, bisa untuk apa, karena kita dengar juga ada begitu banyak tempat ibadah yang terdampak dengan adanya gempa bumi ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Rencananya di sana kemana aja Gus, tempat-tempat titik? Saya tadi dikasih titik pertama di Runting, karena besok saya baru landing jam 1:30. Kemudian ke lokasi pengungsian itu sekitar 3 jam. Saya targetkan di satu pengungsian besar di Runting itu, kemudian dengan beberapa tempat ibadah, rumah ibadah yang terdampak. Kemudian hari Kamis pagi kita rencana ke Manggarai Timur. Manggarai Timur termasuk yang paling parah keadaannya. Kita juga akan ke sana, sama di tempat pengungsian, sekaligus ke beberapa rumah ibadah. Jadi karena saya tanggal 20 itu sudah ada acara di Wonosobo, ada istighosa kebangsaan di sana, maka tanggal 20 saya harus kembali ke Jawa. Jadi hanya bisa 2 kabupaten itu yang mungkin bisa kita jangkau sementara. Ada barengan untuk kebutuhan apa aja sih mungkin saya Saya tadi menyampaikan ke teman-teman kita yang ada di sana, saya transfer uang, saya sampaikan kepada mereka, silakan dibelanjakan yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, ada sembako, ada apalah yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi saya tinggal transfer saja, kayak saya dulu di Padang, di Aceh kan sama, posisinya seperti itu. Artinya mereka yang lebih tahu kebutuhannya. dari mereka apa sih kira-kira mungkin nanti yang bisa disampaikan, mungkin butuh apa namanya popok baik atau apa segala macam. Sementara tadi yang disampaikan ke saya masih sembako. Mungkin nanti kalau saya sudah di lokasi, mungkin lebih tahu lagi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gus, ada barengan jajaran para menteri dari kabinet atau gimana nggak Gus? Enggak, ini awalnya kita berinisiatif karena begitu banyak teman-teman saya di Lombok itu dan mahasiswa di Lombok, Mbah mau dibantu, kira-kira kan begitu. Nah, kemarin habis upacara itu saya terbersit untuk bisa segera berangkat ke sana. Tapi untuk bantuan banpres tentunya kita koordinasi dengan Seskap dan Setnek, karena banpres itu kan di wilayah mereka. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan, amanah untuk bisa menyalurkan itu. Itu sifatnya bantuan ya, bukan membangunkan. Jadi bisa direnov, mungkin ada yang temboknya rubuh atau mungkin gentengnya yang rontok, lain-lain. Lah, kita akan memberikan bantuan renov itu. Dari Setpres atau dari itu ada? Ini perintah presiden itu melalui Setnek dan Seskap itu sudah jelas bagaimana presiden sudah mengutus banyak menteri ya, dan dinas-dinas terkait untuk bisa bahu-membahu
menangani gempa bumi yang ada di NTT ini. Di NTT ini. Saya pikir tidak hanya saya, pasti ada banyak unit-unit yang lain atau dinas dan kementerian yang lain pasti sudah banyak yang berangkat ke sana. Terus, Kenapa saya fokus ke rumah ibadah? Ya memang rumah fokus kita kan di situ. tadi kan anggaran untuk sembako sendiri 500 juta ya. Ah, Kalau untuk banpres sendiri kalau banpres itu kan sifatnya apa ya? Bukan full ya. Artinya banpres ini kan peruntukannya banyak. Nah, peruntukannya banyak. Saya hanya sekedar menyalurkan dengan melihat kondisi di lapangan. Kan tentunya rumah-rumah ibadah itu kan pasti terdampaknya kan beda-beda nih, tingkat kerusakannya, keparahannya, demaknya seperti apa kan kita itu pasti berbeda-beda. Lalu kita melihat kondisi di lapangan. berarti melihat dulu apa kerusakan yang dialami baru banpres itu turun atau seperti apa, Gus? Bisa jadi kemudian saya itu ada banpres itu yang bisa kita salurkan biasanya untuk renovasi pesantren, renovasi tempat ibadah, itu rata-rata minimal sekitar 100 juta. Satu tempat ya, dari tempat. Kan kita nggak tahu berapa yang bisa kita subsidi. Artinya yang banpres itu kan tidak semuanya ke saya. Tidak harus melalui saya kan kira-kira begitu. Ya, yang diamanahkan ke saya itu kira-kira di angka-angka itulah. Di angka-angka itu yang sifatnya sebenarnya untuk meringankan korban gempa ini dalam bentuk fasilitas rumah ibadah. Tentunya banpres-banpres yang lain pasti akan disalurkan melalui tempat-tempat yang lain, saya pikir jauh lebih banyak. Gus kan Karena enggak kan ini saya berangkat ke sana juga, saya pamitan juga kan sama Seskap. Kebetulan beliau sahabat kita, jadi ya kita komunikasi lah. Gus kan gak hanya ke pemerintah tapi juga akrab sama temen-temen selebriti gitu kayak Atta segala macam. Nah dari sini mungkin ada nggak sih cikal bakal obrolan yang nanti kan mungkin kan Atta juga sebagai youtuber juga mau datang ngehibur para pengungsi-pengungsi, udah ada obrol-obrolan mungkin di situ sih. Kemarin kebetulan kita upacara sama A.A. Raffi itu. A.A. Raffi juga akan menggalang donasi selain dari donasi beliau sendiri. Kebetulan dalam waktu dekat ini sebenarnya A.A. Raffi itu ada acara di Lombok. Di Lombok. Lah yang tadinya mau happy-happy tapi konsepnya dirubah. Kan apa A.A. Raffi itu punya jajaran apa itulah. Nah, itu konsepnya dirubah untuk solidaritas ke teman-teman di NTT. Nah, saya yakin nanti kayak si Atta, Putra Siregar dan teman-teman yang lain pasti akan ikut-ikutan. Karena itu kan sifatnya gotong royong. Kalau yang kemarin sudah ngomong sama saya si A.A. Raffi. Nah, apalagi Rek?